Di era digital yang serba canggih ini, sering kali kita menonton, mendengar dan bahkan membaca kalimat itu bidah, itu haram, itu syirik, itu tidak ada dalil. Sebagai penonton bijak dan netizen cerdas, kalau kita mau menelusuri pokok masalahnya, maka kita tidak akan terbelenggu dalam kalimat-kalimat tersebut. Salah satu contoh dalam hal tahlilan, merupakan amaliyah masyarakat Indonesia yang mayoritas Syafiyah, sering dicap oleh kaum anti-tahlilan sebagai amaliyah bid'ah. Tidak tanggung-tanggung, senjata yang mereka gunakan adalah sebuah kutipan fatwa dari kitab I'anatut Talibin. Merupakan di antara kitab yang jadi rujukan kaum santri Syafiyah dalam memecahkan berbagai masalah fikih di keseharian mereka para santri. Kalau kitab ini dijadikan senjata oleh kaum anti-tahlilan untuk menerkam kaum mayoritas, bagaimanakah nasib orang-orang yang bukan dari kalangan santri memahaminya? Mari kita simak konten ini sampai selesai, agar tidak gagal paham. Tapi, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel YouTube Atung Banjar ini, karena subscribe itu kada bayar alias gratis. Kutipan teks fatwa dalam kitab I'anatut Talibin Juz 2 halaman 145 tersebut adalah, yang artinya, ya, apa yang dikerjakan orang, yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dan dihidangkannya makanan untuk itu, adalah termasuk bidah yang mungkar, yang bagi orang yang melarangnya akan diberi pahala. Amun dari segi artinya, bujur haja kutipan fatwa dari kitab I'anatut Talibin tersebut bermakna larangan dan haram. Supaya paham maksudnya dengan baik, kita harus tahu dulu asal-muasal kenapa ada kutipan teks fatwa itu satu. Kutipan tersebut dimulai dengan kata ya, benar. Amun berucap inggih atau kada itu, pasti sebelumnya bekas ada orang yang betakun. Maksudnya Seng Mufti pada waktu itu kada bepandar secara umum, tetapi sebagai jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Dalam memberikan fatwa, seorang mufti ada aturan tegasnya, yaitu harus memberikan jawaban yang spesifik terkait hukum yang ditanyakan penanya, mustafti, sesuai konteks pertanyaan itu. Jadi, kada boleh malacung kasana kamari jawabannya dua. Konteks fatwa itu adalah ketika ada tradisi di mana para pentakziah dan buhan pelayat, kada tahu diri cuma datang hendak mencari makananannya haja, kasihan tuan rumah kerepotan dan terpaksa menyediakan makanan. Hal ini tentu berlawanan dengan sunnah yang mengajarkan untuk meringankan beban keluarga mayit tiga. Sebagai respon terhadap kasus spesifik itu, maka Seng Mufti mengiyakan maksud dari penanya yang mengusulkan agar penguasa melarang praktek seperti di atas. Karena itu, muncullah fatwa tersebut di atas yang intinya membenarkan tindakan Seng penguasa dan juga membenarkan bahwa pelarangan tersebut bisa mendapat pahala 4. Kemudian, konteks pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya sehingga muncul fatwa itu tertulis sebagai berikut. Apa pendapat para mufti yang mulia di tanah haram? Semoga mereka selalu memberikan manfaat pada manusia, dalam kasus tradisi khusus di suatu negeri bagi orang yang apabila ada orang meninggal dunia kemudian kenalan dan tetangganya datang bertakziah, maka ada kebiasaan agar para pentakziah tersebut menunggu hidangan makanan, dan karena desakan rasa malu, maka keluarga mayit sangat memaksakan diri mempersiapkan beragam makanan pada mereka dan menyuguhkannya dengan kesulitan yang sangat besar. Apakah ketika ada penguasa, yang karena kasihan pada rakyatnya dan empati pada keluarga mayit, kemudian melarang praktek tersebut secara total agar masyarakat kembali berpegang pada sunnah Nabi, sholawat dan salam baginya, yang bersabda, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, maka penguasa itu mendapat pahala atas larangan tersebut 5. Dan Seng Mufti memberikan tambahan catatan lagi tentang niyahah agar makin jelas. Isinya sebagai berikut, diharamkan menyediakan makanan bagi para pelaku niyahah, sebab itu sama saja dengan membantu kemaksiatan. Niyahah adalah marah tapi kesedihan secara berlebihan atau hamuk, seperti dengan keroma nampar muha, memukul kepala, menangis-nangis baku ciak dan berguling-guling, merabit baju, melempar perabotan dan semacamnya.
Sang Mufti dalam pernyataan di atas hendak menjelaskan bahwa niyahah ini haram hukumnya, sehingga apabila keluarga mayit melakukan niyahah, maka mereka tak boleh disupport dengan cara diberi makanan. Memberi mereka makanan sama saja dengan mendukung niyahah. Sekarang sudah jelas. Jadi, bila ada yang menganggap bahwa fatwa itu dalam rangka mengharamkan, maka sungguh ia telah berbohong dan sangatlah bodoh. Dari uraian panjang tadi, dapat kita simpulkan bahwa fatwa yang ada dalam kitab I'anatul Talibin sama sekali tidak dalam rangka membahas hukum tradisi tahlilan sebagaimana menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia. Ia muncul sebagai respon kasus lain yang sama sekali berbeda. Andai saja penanya fatwa, Mustafti, waktu itu bertanya dengan umpamanya acam ini, para mufti yang mulia, bagaimanakah hukumnya ketika salah satu anggota keluarga meninggal, kemudian si anak atau ahli warisnya ingin menjalankan sunnah Rasul yang menyatakan bahwa salah satu cara berbakti pada orang tua yang meninggal adalah bersedekah atas nama mereka, mengadakan tahlilan, yasinan, maulidan, solawatan, sehingga mereka membuat makanan untuk para tetangga dengan niat seperti itu. Dan mereka pun tidak melakukannya karena niyahah dan tidak pula merasa terpaksa. Apakah tindakan mereka mendapat pahala? Kira-kira apa jawaban Sang Mufti tersebut? Tentu saja mendukung hal demikian. Terima kasih sudah menyimak. Amun pian K7, silakan like dan subscribe channel Atung Banjar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Gasan Sabarataan. Mengutip sebuah teks sejarah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, di dalamnya ada Ali bin Zaid yang status hadisnya hasan, sedangkan periwayat lainnya periwayat hadis sahih. قريش من باب إلا دخل معه أناس فلا أدري ما تأويل قوله حتى طعن عمر فأمر صهيب أن يصلي بالناس ثلاثا وأمر أن يجعل للناس طعاما تلك الثلاث الأيام حتى يجتمع أهل الشورى على رجل فعرفت تأويل قوله فلما رجعوا من الجنازة جاءوا وقد وضعت الموائد فأمسك الناس للحزن الذي هم فيه فجاء العباس بن عبد المطلب فقال يا أيها الناس قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا وشربنا بعده ومات أبو بكر رضي الله عنه فأكلنا وشربنا أيها الناس كلوا من هذا الطعام فمد يده ومد الناس أيديهم فأكلوا. رواه الطبراني وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد. Dari Ahnaf bin Qais, ia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab berkata, tidaklah seorang pemuka Quraisy masuk dari satu pintu kecuali pasti diikuti oleh banyak orang-orang. Aku tak tahu maksudnya apa hingga Umar ditikam, dibunuh. Ia memerintahkan Suhaib untuk salat bersama orang-orang selama 3 hari dan agar menyediakan jamuan makan bagi orang-orang itu selama 3 hari tersebut hingga majelis syura sepakat mengangkat seorang pengganti khalifah. Saat itulah aku baru tahu maksud perkataan Umar. Ketika orang-orang telah pulang dari mengantarkan jenazah, maka telah ada jamuan makan bagi mereka tapi mereka tak mau makan sebab sedih. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib berkata, wahai orang-orang, Rasulullah telah wafat dan kita makan minum setelah itu, Abu Bakar juga telah wafat dan kita pun bisa makan dan minum. Wahai orang-orang, makanlah makanan ini. Kemudian ia mengambil makanan itu dan orang-orang pun juga melakukan.